Tapi gue pengen ngasih bocoran sedikit nih, Dak. Bocoran sedikit tentang Fordobras. Ada nggak sih? Diadain nggak sih? Itu nanti kita bakal ngobrolin. Yoi bro. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Muhammad Rizky Mainsyah, sering dipanggil Mahen. Jadi di sebelah gua ini ada Gua Huda Rawal Alam, dipanggil Huda. Jadi gua kali ini pengen ngebahas kegiatan ISCF di tengah pandemi corona. Tapi gua pengen ngasih bocoran sedikit nih, Dak. Bocoran sedikit tentang Fordobras. Ada nggak sih? Diadain nggak sih? Itu nanti kita bakal ngobrolin. Yoi bro. Jadi gue pengen nanya nih sama lu, Dak. Kenapa nih? Lu kagak balik ke kampung? Mudik? Gua enggak. Jawaban gua tuh enggak. Kenapa tuh? Alasan lu kenapa kok nggak mudik? Ya pasti banyak ya alasannya, karena kampung gua jauh. Harus naik naik pesawat. Naik pesawat. Jadi pertimbangan buat kesana tuh lebih banyak gitu. Jadi di kota gua kebetulan juga yang datang itu harus dikarantina gitu di Rusunawa 2 minggu. Jadi gua mikir juga kalau gua kesana sekarang gitu, ya gua lebaran bakal di Rusunawa gitu, kayak di rumah kan. Jadi dia langsung kalau balik langsung ODP kan. Jadi ya jadi langsung ODP. Jadi ya udah deh. Akhirnya gua bilang sama nyokap gua, sama nyokap sama bokap gua bilang, udah lah gue mau lebaran di sini aja. Pertama kali di apa namanya? Pertama kali di luar daerah gitu. Iya. Lu gimana? Lebaran di mana? Lu nanya gua. Entar dulu gua pengen nanya lu dulu nih. Lu kampung lu di mana? Asal lu dari mana sih? Gua dari ini, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, Jauh juga ya. Tapi jauh naik pesawat lah. naik pesawat ya. Iya. Kali Naik pesawat dekat. Kereta. Jadi kalau lu nanya gua nih, Dak, gua tuh aslinya Bengkulu nih, guys. Gua asli Bengkulu, tapi gua udah pindah. Awal bulan Januari ini gua baru pindah ke Depok. Makanya gua nggak balik ke Bengkulu. Berarti lo di Depok nih? Yoi, gua lagi di Depok. Keluarga kan di Depok kan? Keluarga gua di Depok. Keluarga gua di Depok. Tapi gua asli Bengkulu ya. Jadi ya. Tapi lo emang kalau tahun lalu tuh ini di Depok, di Bengkulu kalau misalnya lebaran kayak gini? Gua lebaran tuh kan gua alumni pesantren ya. Jadi gua setiap setahun sekali pasti balik, pasti balik ke Bengkulu. Iya. Tahun ini karena kebetulan keluarga lu di Depok, lu nggak balik. Yoi, jadi gue langsung pindah aja. Kebetulan tahun ini udah di kantor ISCF juga. Jadi gue baru masuk nih, guys. Baru masuk ke tim ISCF tahun ini. Itu juga alasannya nih, jadi pertimbangan gue nggak balik mudik tuh gara-gara itu juga. Maksudnya selain gue takut sebagai pembawa virus nih, gue juga mempertimbangkan kalau di ISCF tuh, di kantor ISCF ini ada banyak teman-teman juga di sini gitu yang masih datang di sini. Bos ISCF juga masih sering datang di sini, masih sering menjenguk kita. Jadi ya akhirnya ya udah deh, banyak teman di sini gitu. Langsung aja nih, Dak. Ya, kegiatan ISCF dalam pandemi corona ini apa? Oke. Yang pertama dulu nih. Sebenarnya tuh menarik sih kalau misalnya ngomongin, soalnya gini, kalau ngomongin kegiatan ISCF di tengah pandemi ini menarik gitu. Kenapa? Karena banyak kegiatan yang baru gitu, yang menuntut tim ISCF itu lebih banyak berpikir. Jadi kayak dulunya offline gitu, atau ada roadshow lah gitu lah. Sekarang udah jadi online semua kan. Tapi ada di balik itu ada kemudahannya juga sih sebenarnya. Tapi akhirnya kita semuanya kegiatan yang kita jadwalkan offline gitu. Misalnya kita kita rencanain di bulan Maret itu ada roadshow, bulan April kemarin gitu ada roadshow di 5 sekolah di Tangerang Selatan gitu. Itu dibatalin gitu. Ditunda, bukan dibatalin tapi ditunda di akhir tahun. Dan akhirnya kita lagi mempertimbangkan itu bisa di online kan enggak gitu. Jadi akhirnya kita lagi mempertimbangkan itu sama tim yang bekerja sama. Nah, gitu. Jadi kegiatan kita nih selama pandemi udah kita online kan semua, kita ada virtual
virtual seminar gitu. Pastinya juga virtual meeting sama anak-anak YSF gitu. Terus terakhir nih hari ini yang masih berlangsung nih, yang diurus sama Mahen itu Festival Amal. Oh iya. Langsung aja nih. Lagi berlangsung nih Festival Amal. Lagi berjalannya open donasi nih. Festival Amal. Jangan lupa ikutin dari tanggal 14 kemarin nih. Dari tanggal 3 yang 14 kemarin sampai tanggal 21. Dan jangan lupa juga nih, langsung aja ke donasi. Ntar gue kasih di bawah. Kalau ada di bawah, kalau bisa ngedit. Enggak. Kagak, ntar di skripsinya di mana? Oh iya, di deskripsi video. Ntar gue kasih. Di Instagramnya aja gue. Iya, saya juga lengkap. Jadi tiap hari kita update siapa aja yang bakal ngebawain materi tiap hari. Ada yang musik, ada yang kuliner, ada yang nyanyi, ada yang cerita soal kepemimpinan gitu. Yoi. Ada juga yang mungkin bakal julid gitu. Jadi kita ya idealisnya kita menyebarkan semangat optimisme lah gitu di tengah pandemi ini. Kita ada bentuk menyemangati secara rohani gitu kita ya. Jadi kayak tetap menyemangati mental teman-teman di rumah aja. Plus kita memberi bantuan berupa barang, berupa uang. Nanti mungkin kita istilahnya kado lebaran ya. Jadi sebelum lebaran ini kita kasih ke yang kurang mampu gitu. Dan setelah lebaran pun sebenarnya kalau misalnya masih ada donasi itu masih tetap berjalan, kita tetap bakal menyalurkan juga gitu untuk teman-teman yang berdampak. Oh iya, tadi gue pengen nanya kemarin kan gue lihat tuh foto dari story lah salah satu dari teman kita. Itu ke Bandung tuh, kemana tuh? Tuh ada acara apa? Oh iya, nah itu sebenarnya, itu udah jadi bagian dari acara YSF. Jadi YSF itu bekerja sama dengan kemarin PGN ya, perusahaan gas negara. Jadi memberi sumbangan ke teman-teman atau warga yang berdampak lah gitu kemarin di Bandung yang kemarin. Gue juga sempat kesana sama Kang Algi, sempat kesana juga. Jadi itu salah satu bagian dari dari program kita. Selain online nih, jadi kayak online kita tetap mengedukasi teman-teman lewat media sosial kita, plus kita akan memberi dana apapun itu gitu, sumbangan dari teman-teman. Iya, sumbangan kayak sembako, APD segala macam diterima. Ya, ini lantai bawah di ISF ini udah penuh nih sama sembako nih. Semuanya full. Sembako kan udah banyak yang beberapa lah udah nyumbang untuk berbagi. ISF berbagi. Kado lebaran buat teman-teman. Nah gitu. Tapi kalau menurut lu nih kan, melihat di tengah masyarakat Indonesia ini kan ada tingkah konyol sama tingkah kebermanfaatan. Nah, menurut lu gimana nih? Enggak, tingkah konyolnya apa nih? Tingkah konyol kayak kemarin aja yang viral boy. Kayak Ferdinand. Oke. Iya. Ferdinand itu kan yang di Bandung tuh. Itu konyol banget menurut gua. Kayak ngasih sampah ke orang semua. Iya sih. Banyak yang berpandangan kayak gitu juga. Terus gua juga bersyukurnya nih ada COVID nih. Gue bersyukurnya karena di tengah COVID ini membuat masyarakat di Indonesia itu tingkat kesadaran untuk saling membantunya itu meningkat terus gitu. Kayak saling bantu terus kayak nggak ada pandang bulu tuh nggak ada gitu. Dulu kan kayak kemarin kayak orang jatuh segala macem tuh nggak ada yang nolongin segala macem kan. Sekarang orang yang di pinggir jalan, di pinggir jalan juga langsung dikasih. Ngomong tukang ojek online juga dikasih makanan, dikasih berkah lah ngomongnya. Iya kan. Satu lagi tuh ya. Apa tuh? Selain kesadaran juga, teman-teman yang sekarang lagi di rumah semua nih, jadi lebih eksploratif untuk nyari ide untuk ngasilin sesuatu gitu. Nah, benar juga. Soalnya gue lebih lihat aja di Instagram misal. Yang dulu gue tuh jarang lihat Instagram iklan gitu. Tiba-tiba ada iklan gitu, tiba-tiba ada yang nyanyi atau ada yang podcast gitu. Sekarang lebih banyak gitu. Jadi gue sedikit menyimpulkan kalau teman-teman di rumah itu lebih banyak mengeksplorasi lagi ide-ide dia gitu yang sebenarnya itu terpendam. Jadi kayak di rumah gue bakal ngapain, tapi gara-gara COVID ini gue nggak bakal kemana-mana. Ya lu harus mengeksplor diri lu gitu dengan medsos yang ada sekarang gitu. Sebenarnya gini dah,
Apa? Yang gue tangkap ya. Nah. Lu di rumah nih, sebenarnya bukan lu mengeksplor, tapi terpaksa mengeksplor. Iya. Iya nggak? Kadang-kadang situasi terpaksa kayak gitu lebih banyak. Nah, iya benar banget tuh asli. Kayak apa ya? Ada tuh teman gue, dia kan di mana? Di kampus dia bisa-bisa aja. Gitu. Nggak ada ngelakuin apa. Tiba-tiba di tengah COVID ini dia terkenal sama TikToknya gitu. Wah gila sih, asik tuh dia. Iya. Dia hiburan juga. Hiburan. Nggak boleh disalahkan itu. Iya, soalnya ya butuh inspirasi juga kan. Betul. Buat konsep dari TikTok itu kan. Ya gitu, menurut gua COVID ini juga termasuk berkah. Ya, berkah. Terus lebih membuat kita berpikir gitu. Buku-buku yang nggak pernah kita baca jadi kita baca gitu. Lagu-lagu jadi lebih banyak referensi kita gitu. Yang maksudnya yang lebih banyak kita dengar gitu. Film lebih banyak kita nonton. Jadi kayak ya apa namanya? Kita membuat satu normal yang baru. Normal yang baru lah. Gua habis denger lagunya Fake Rumah Kaca baru-baru rilis berapa bulan lalu terus corona kayak gini. Jadi kayak aduh relate banget dah. Nih, gue pengen ngasih tahu lu pada nih. Jadi sebelah gue nih, dia juga membuat musik. Jadi lu asal lu tahu nih, dia tuh buat belum album tapi udah ngerilis 2 lagu nih. Lu pengen tahu kan? Lu harus ngecek YouTube-nya dia. Lu harus ngecek lagunya, asli bagus banget. Kalau lu pengen tahu, lu harus kunjungin YouTube-nya. Jadi Ya tergantung sih kalau memang teman-teman suka gitu sama musik ya silakan denger aja memperbanyak referensi musik gitu nggak salah gitu. Soalnya yang gue lihat kan gue selama ini kan di kantor ini terus kan. Jadi dia itu si Markah ini ya. Si Markah. Siapa? Nah, Markah. Nah. Jadi gue pengen ngasih tahu nih pada lu pada nih. Nama lainnya di YouTube itu Markah. Nama lain, nama hitsnya bro. Jadi dia punya nama hits. Selain Huda tuh ada Markah. Di channel YouTube-nya tuh ada Markah Official. Jadi dia selama di kantor ini menjadi gitar, ngegangguin mereka tidur. Jadi nulis lagu. Tapi menurut gua di tengah pandemi ini dia langsung explore terus kayak wah gua pengen lagu kayak gini nih. Terus inspirasi juga banyak tuh. Iya. Jadi lu dapet inspirasi. Itu maksud gua yang lu bilang tadi terpaksa itu. Iya. Jadi ada pressure buat lu harus daripada lu gabut tiap hari kan. Iya. Teman gua juga beberapa yang penulis lebih banyak juga. Jadi mereka kayak lebih banyak baca buku yang jadi referensi mereka, terus lebih banyak waktu untuk memperbaiki tulisan mereka gitu. Jadi itu gua setuju kalau bilang kalau tekanan dan pressure itu lebih membuat kita jadi apa namanya? Gue nggak tahu ini pendapat ya, tapi gue sebenarnya pendapat. Tapi gue kadang-kadang ada benernya juga tekanan itu. Tapi bener juga ada satu waktu ketika kadang-kadang tekanan itu buat lu makin renyang gitu. Nih contohnya aja dah. Apa? Gue kasih contoh. Bukan pandemi segala macam. Contohnya kan kita berdua nih masih kuliah nih. Kita berdua masih kuliah. Kita dikejar deadline. Betul. Wah, itu tuh kayak inspirasi lu kemana-mana. Langsung cepat kan, kerjanya juga cepat gitu. Itu namanya pleasure yang benar-benar yang membuat ide lu cemerlang. Jadi deadliner itu kadang-kadang dapat nyawa kalau udah di ujung tanduk. Tapi salah juga deadliner, tapi jangan tiru. Soalnya deadliner menurut gua. Tapi kadang-kadang nggak cocok. Ada yang nggak cocok, bener. Kayak ada yang dia terburu-buru banget jadi kepentok otaknya. Itu ada di deadliner. Tapi gue kadang-kadang juga nih kalau misalnya gue nulis lagu gitu atau nulis apa yang gue mau tulis, kadang-kadang kalau misalnya tekanan itu buat makin renyang juga kadang-kadang ya. Iya. Jadi gue istirahat dulu gitu. Jadi kayak gue soalnya gini ide buat nulis, ide buat berkarya gitu lah ya. Itu kalau gue sendiri itu didapatkan kalau kadang-kadang seringnya tuh ini situasi yang tiba-tiba gue lagi naik motor nih gue seringnya dapet kayak gitu. Lagu pertama sama lagu kedua gue didapatnya dari gue naik motor gitu.
itu yang tapi syukurnya sih dari situasi sekarang gue lebih mengeksplor di tengah tekanan ini. Gue dapat juga sih, akhirnya gue dapat satu normal yang baru. Gue dapat cara menulis lagu. Ternyata nggak harus ke pantai, lu nggak harus kemana gitu, nikmati suasana. Lu bisa di rumah gitu, di kamar, lu baca buku gitu. Jadi kayak lu menciptakan imajinasi di sini tuh. Iya, benar, gue setuju juga tuh. Kan kita imajinasi itu datang kapan aja gitu. Betul. Kayak kita lagi bawa motor contohnya udah. Iya. Bawa motornya. Gue mau bayangin lagi bawa motor dia bayangin lagu kan. Tiba-tiba ada truk ya. Wah, ngaco kan. Iya sih, tapi gue selalu berhenti kalau misalnya dapet itu. Gue kan ya pasti ada HP kan. Yoi. Ada HP gue note dulu. Kan kalau nada tuh tiba-tiba dapat kan. Iya. Kalau lagi naik motor terus lu tiba-tiba ngegumam gitu terus dapat nada, gue kadang-kadang kayak gitu. Terus lirik juga kayak gitu, maksudnya gue nyanyi gitu. Lirik ini bagus nih kalau gue masukin di lagu gue, jadi gue tulis dulu. Kayak gitu sih. Imajinasi itu datang kapan aja. Kadang juga kita lagi ngapa-ngapain juga, lagi nonton. Iya. Tiba-tiba wah, gue harus bikin ini. Gue harus bikin misalnya desain. Gue harus ahli desain. Itu juga kayak kita nonton film deh pokoknya. Film yang misalnya dia ahli IT. Wah, gue pengen jadi bisa ahli IT. Kita bisa ngomong segala macam. Itu biasanya kita imajinasi juga bisa dapat dari film segala macam kan. Pastinya dong. Iya juga. Jadi selain buku, gue kadang-kadang juga dapat ide lirik tuh dari 1-2 film. Soalnya ada dari beberapa lagu gue, ada satu lagu tuh yang dari cuplikan film. Film apa? Peaky Blinders. Oh, gila. Jadi itu bukan film serial sih. Jadi gue sangat maksudnya gue suka lah sama film itu, dan film itu realistis banget, tapi gue dapat kata-kata yang bagus dari situ. Jadi gue ambil lah. Kurang lebih katanya nggak usah. Sebut diri nggak apa kali. Belum dirilis. Ya? Gue udah nyanyi. Gue sempat waktu sebelum COVID itu gue sempat nyanyi juga sama waktu itu gue ngisi juga nyanyi sama teman-teman kan di ini. Intinya apa ya? Liriknya tuh api sudah mau hampir membakar tubuhku dan hujan belum reda gitu. Kata-kata awalnya nggak gitu. Jadi gue lebih mengeksplor lagi dengan kata-kata gue sendiri. Gitu. Keren. Ini contoh-contoh. Oh iya, gue pengen tahu juga daripada nih. Dia juga pernah megang ketua FOR. Ini ketua FOR nih. Kalau itu emang gini dalam ketua FOR. Ya gak usah dibahas lagi itu FOR 11. Ya, kocak kan menurut gua kan keren aja gitu. Lu udah pembuat lagu, jadi ketua, sekarang desain juga bisa. Menurut gua juga wah keren juga. Lebih-lebihin gitu. Tapi enggak, tapi lebih banyak dari Force 11 gua banyak belajar. Banyak banget pengalaman gitu. Nah, tekanan Force 11 yang membuat gua ternyata gua harus kayak gini gitu. Tekanan dari atas nih, tekanan dari teman-teman tim nih. Ya udah gue harus gerak kayak gimana, terus untuk ngurus pelajar 250 nih gue kayak gimana, tekanan lagi. Itu balik lagi seru juga kalau ngomongin Force 11 sama lo nih. Iya. Ya soalnya pandemi sekarang nih, ini kayak gue masih ingat tahun lalu tuh waktu sekarang nih itu lagi nyebarin kita lagi tim ini lagi nyebar untuk nyari partner gitu. Untuk nyari sponsor juga puasa sekarang nih. Jadi ya sekarang kita ya kita break dulu lah, nanti nggak tahu sih for 12 ya guys. Nah itu balik lagi nih ke for 12 for 12 gimana nggak ada ini nggak sih? Ini nih gue dari dulu udah banyak yang nanya tentang for 12 ya. Jadi dari for 11 malah udah ada yang nge-DM for 12 kapan? Itu hari for 11 gitu. Belum ada COVID ya berarti. Belum ada COVID nanya berarti. Wah, keren sih berarti. Tapi di masa COVID ini juga ada yang nanya. Ada. Beberapa pasti juga. Jadi jadi gini. Gimana? For 12 itu kita sudah rapatkan di bulan kemarin sebelum COVID, Februari akhir kita udah rapatkan di kantor. Februari akhir berarti udah ada dong. Corona di Indonesia kan PSBB awal Maret kan? Oh, itu baru masuk.
kita Februari akhir Baru itu seribuan. sempat rapat sehari. Baru seribuan. Kita udah apa namanya udah ngerembukin gimana ini for 11. Bahkan kita bakal ngadain satu event baru gitu, satu event baru buat mahasiswa sebenarnya ya. Itu maksudnya udah ditunjuk lah siapa yang jadi ketuanya. For juga udah ditunjuk siapa yang jadi ketuanya. Kita nggak bakal ngebahas tema apa, itu kita udah ide dasar rencana awal itu udah, dan kita rencana geraknya itu di bulan sekarang Mei kemarin Februari ya, Maret, April, Mei itu kita udah mulai gerak. Soalnya ada 2 event besar yang sebenarnya kita bakal adain sekarang ini di tahun ini. Nah, soal for 11 bakal diadain nggak gimana? Jadi gini, For 12. For 12 ya, jadi gue masih sayang gue sama for 11. Masih sayang. Buat Arumi for 11 lah. Iya, Gua iya. salam lah buat teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Iya gimana? Jadi buat for 12 gini teman-teman. Apa namanya? For 12 ini pastinya penuh dengan ketidakpastian gitu. Kita dari panitia pengen untuk ngadain ini. Terus ada ide for 12 itu bakal diadain seminar online kayak gitu tuh. Tapi kita pasti mikir dan teman-teman pasti mikir ada sisi bosannya di situ. Iya. Teman-teman nggak bakal ngerasain bagaimana euforia di lapangan gitu, ketemu DPR, ketemu pemerintah, perusahaan kayak gitu. Vibes-nya itu kurang dapet gitu. Kayak kita berangkat dari misalnya dari TMI kan. Kita berangkat dari TMI dia kawal sama ini motor polisi nih ke tengah tol, kita pinggirin semua jalan segala macam, kita ke DPR. Itu vibes-nya itu dapet banget di sana. Karena gue juga alumni Force-nya dulu. Alumni Force. Makanya ngerasain langsung jadi ada yang missing gitu dari ini bukan for nih. Kalau misalnya lu cuma seminar online, jadi akhirnya kita mikir nggak usah deh, kita nggak bakal ngejadiin for 12 ini untuk virtual gitu, kita nggak bakal ngejadiin itu. Tapi teman-teman yang ada di sini di kantor ISF dan juga teman-teman di di sana yang mengharapkan ISF itu bakal ngadain for 12, berdoa aja sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini secepatnya bisa reda, misalnya aja nih 2021 lah. Jangan 2021. Jadi kalau misalnya Juni, Agustus deh. Kalau misalnya Agustus ini udah bisa selesai, Juli deh selesai deh. Ini mudah-mudahan ya harapannya. Ini masih bisa tetap dilaksanain di akhir tahun. Jadi kita masih bisa pilih November sama Desember. Jadi kita panitia ada waktu ya buat 3 bulan gitu buat nyari sponsor, nyari media, nyari tempat untuk berbicara. Jadi kita berdoa aja yang terbaik, semoga di Juli Agustus itu udah mulai reda. Kita kayak optimis aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Jadi itu teman-teman. Jadi kita melalui podcast ini kita cuma mau mengabarkan jadi untuk teman-teman yang nanya, kita cuma mau mengabarkan kalau for 12 itu nggak bakal dijadiin virtual, tapi tetap di lapangan. Tapi harus nunggu situasi reda juga. Gitu, harus nunggu situasi corona selesai. Di sisi lain kita bakal ngadain seminar online. Seminar online itu berisi orang-orang penting kalau kita bisa. Kan tadi bukan for, itu bagian program lain. Karena kalau kita bagian dari for itu, kalau kita buat seminar online doang, kayak vibes-nya yang tadi yang lu bilang, vibes-nya juga nggak dapet gitu. Kayak kita kunjungan ke balai kota, kita makan malam di sana. Di Geraha Wisata ya kan? Iya banget. Kalau gue dulu ya, gue vibes-nya itu tuh dapet. Gue tuh pertama kali buka for tuh pembukaannya ya, itu di balai kota Jakarta. Kita undang makan malam, dinner makan malam sama balai kotanya, balai kota Jakarta. Jadi gue ngerasain vibes-nya itu, wah kita disambut sama negara. Kayak wah keren dah punya for. Soalnya event kayak for nih, mungkin teman-teman selain for ada deh di Indonesia beberapa ya, tapi nggak banyak gitu. Ada for, adalah banyak, mungkin ada 3 atau 4 yang nasional kayak for nih, yang ngumpulin peserta-peserta terpilih di Jakarta gitu, yang event-event ini yang besar lah gitu. For yang mudah-mudahan jadi besar terus ya. Ya amin. Nah jadi kita anak yang di daerah nih, gue dari Kendari, dari Sulawesi gitu, dari kota kecil bisa ke Jakarta gitu. Waktu dulu gue ikut eventnya DPR Parlemen Remaja dulu. Jadi kayak ngerasain Jakarta tuh ini waktu dulu sih, maksudnya lu di kota terus belasan tahun, di kota kecil terus ke Jakarta gimana sih gitu. Dan lu ketemu orang-orang besar kayak di Ford, orang-orang besar juga gitu. Jadi
apa namanya, situasi hati lu tuh lebih menyenangkan kalau lu bareng-bareng semua sama teman-teman gitu. Jadi itu kan, jadi program kita mungkin tetap apa namanya adalah program-program virtual, tapi apa namanya seminar, apa namanya soal for ini kita nggak bakal jadiin, sekali lagi kita nggak bakal jadiin seminar, nggak bakal jadi virtual apa namanya virtual meeting, virtual conference atau seminar online lah, gitu nggak bakal. Itu bocorannya. Nah, 12 jadi harapannya masih ada. Gitu. Ya harapannya itu satu kepastian ya, teman-teman harus pasti berdoa nih, pasti berdoa aja gitu, semoga cepat Kelar lah. semoga cepat kelar. Amin banget ya. Biar bisa cepat diurus nih, bisa beneran kalau misalnya Juli selesai tang kita ngadain forum gitu. Gas ya. Terus sebenarnya bisa Kamu gas terus bro. Sebenarnya kita lanjut terus ya. Soalnya ya kita terkenal sama COVID ini doang. Iya. Kita apa namanya? Iya udah, kita hanya bisa memastikan itu aja dari kita bisa memastikan kalau per 12 ini mudah-mudahan tetap ada gitu. Mudah-mudahan tetap ada. Nah, itu dia. Ingat itu bocoran. Itu yang penting dari podcast ini. Terus jelasin bro, program-program kita apa aja nih. Tadi kan gue cuma jelasin sedikit tuh di bagian awal tuh. Kira-kira yang pastinya kita bakal ngadain apa aja selama di sini. Kegiatan pas COVID. Oh, nih yang belum lu jelasin tuh. Oh, kita juga ini apa bro? Kerjasama sama Aku Pintar ya. Iya. Aku Pintar sama satu lagi. Kelasku. Jadi Nara Kreatif. Nara Kreatif. Jadi kita kerjasama sama dia membuat seminar online gitu, kelas online buat berbagi pengalaman atau berbagi cerita. Jadi partner kita nih sampai hari ini yang masih terjalin komunikasinya untuk terus ngebuat konten online itu Kelasku, terus ada Aku Pintar, ada Nara Kreatif, terus satu tadi yang barusan tadi yang banyak nonton tadi itu Mendikbud sama Kepala Pusat Prestasi Nasional. Pusat Prestasi. Jadi Mendikbud itu terbuka dengan kita. Dan partner-partner yang startup online itu banyak gitu. Dan satu lagi itu kita tetap mengusahakan untuk adanya podcast ini selanjutnya. Yoi. Soalnya gitu. Lanjutin lagi nih. Kemarin kan gini, satu setengah bulan yang lalu itu ada podcast pertama. Itu Kang Agi sama Resi. Ngebahas tuh tentang ISF awalnya. Terus karena COVID ini, jadi pemateri yang sudah kita kontak selanjutnya yang udah kita buatin daftar list pematerinya itu akhirnya kita tunda dulu gitu. Karena memang kita tidak enak untuk mengundang di kantor ini kan, jadi kayak lagi PSBB juga kan? Iya, lagi PSBB juga gitu. Dan akhirnya kita udahlah malam ini kita nekat aja buat konten ini, selain untuk memastikan teman-teman yang mau ikut for 12 itu soalnya banyak banget ya ada yang nge-DM segala macam. Iya. Mau biar teman-teman tenang aja tentang kepastian for 12. Kita juga mau memberitahu gimana sih apa aja program-program ISF gitu. Jadi tadi banyak lah partner kita. Iya. Berarti kalau kita kasih kesimpulan kegiatan dari ISF di tengah pandemi ini, yang pertama kita berbagi sembako lah. Iya, itu ada. Berbagi donasi, berbagi sembako dan lain-lainnya. Yang pertama. Yang kedua, kita ngadain seminar online. Seminar online itu dalam bentuk ya kita tadi yang kita kerjasama sama Aku Pintar, Kelasku sama Nara Kreatif. Sampai Mendikbud juga mudah-mudahan sampai ke depan ada lagi sampai ke depannya. Dan yang ketiga itu kita ngadain apa ya? Tadi lu udah nyebutin festival. Festival amal juga itu bentuknya sejenis seminar tapi ada festival. Jadi kayak konser online, jadi kayak acaranya santai. Ya, jadi kita skut aja dah, pokoknya intinya gitu aja. Oke. Udah berarti ya. Udah aja nih. Udahin aja bro. Kita tutup. Kita cut dulu nih. Kita cut podcast kali ini karena pasti ada lanjutannya. Iya, pasti ada lanjutannya. Kita bakal ngejawab apa aja yang pengen kalian tanyain dan pengen kalian tahu tentang ISF.
Iya. Ya, jadi kita sekian dulu nih podcast kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.